Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, saya dengar Balana datang ke sini ya? Iya benar Bu, hidup kita sudah tidak aman. Bagaimana dengan nasib kita nanti? Saya pun berpikir begitu. Lalu orang Belanda datang. Hei kalian, tunduklah kepadaku, beri hormat, jika tidak rumahmu dan seisinya akan menjadi milik kami. Iya, kami akan tunduk padamu Tuan. Nice. Fiona, ambilkan mereka sembako. Yes sir. Saya punya pertanyaan, siapa yang paling kalian hormati di sini? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Saya harus dihormati di sini. Itu sembako untuk kalian. Kalau begitu, kita pergi dulu Tuan. Sir, sepertinya ada dua golongan yang bisa dimanfaatkan di sini. Ide bagus sekali, good job. Sekarang tugas kita adalah menghasut kedua golongan ini. Kita adu domba mereka. Ayo kita jalankan rencananya, saya tidak bisa menunggu. Di tempat lain, tuanku Imam Bonjol dan Tati sedang berjalan di daerah penduduk dan bertemu dengan kaum adat. Tuan, lihatlah mereka sedang bermain judi dan minum minuman keras. Astagfirullahaladzim. Saya menang lagi. Oh, Datuk, kau memang hebat. Hei kalian, hentikan perbuatan itu. Kenapa harus berhenti? Ini adalah tradisi kami. Perbuatan kalian salah. Islam melarang perbuatan judi dan minum minuman keras. Berhenti sekarang. Memangnya kalian siapa? Kalian tidak berhak mengatur-atur tradisi kami. Berhenti atau Tuhan akan melaknat kalian. Hah, tidak. Pergi kalian jika hanya ingin melarang kami. Baiklah, kami akan pergi dan tidak akan melarang kalian untuk berhenti. Baiklah, jika itu keinginan kalian. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Suni dan Putri. Halo kaum padri, Ya Tuan, ada yang bisa saya bantu? saya singgah ke sini untuk mengatakan sesuatu tentang kaum adat. Ada apa dengan kaum adat sehingga Tuan singgah kemari? Apakah kalian tidak berpikir bahwa kaum adat lebih pintar daripada kaum kalian? Mereka akan melakukan apa saja agar kaum kalian dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu Tuan? Jika kalian tidak percaya, ambil uangnya. Terima kasih, kami percaya kepada Tuan. Baiklah, saya pergi dulu. Good afternoon. Good afternoon. Berani betul mereka berkata seperti itu tentang kaum kita. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Wahai kaum adat, apakah kalian tahu bahwa kaum Padri telah memfitnah kalian dengan menyebarkan gosip bahwa kaum kalian ingin menguasai seluruh tanah Minangkabau? Benarkah hal itu? Ya, tentu. Untuk apa saya berbohong? Kita harus membuat perhitungan dengan kaum Padri. Setelah mendengar hal itu, hati kaum adat berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Dewi memutuskan untuk berjalan-jalan di daerah kaum Padri dan berpapasan dengan salah satu kaum Padri, yaitu Darmi. Heh, apa maksud kalian kaum adat mau menghancurkan nama baik kaum kami? Apa? Bukannya kalian yang menyebarkan gosip tidak baik tentang kaum adat ke penduduk sekitar? Apa-apaan ini? Halah, kalianlah yang sudah menghancurkan kaum kami. Saya akan melaporkanmu kepada Tuanku Imam Bonjol bahwa kalian telah menghancurkan nama baik kaum kami. Baiklah, jika itu yang ingin kau laporkan kepada Imam Bonjol, saya akan mengadukanmu kepada pemimpin kami.
Saat itulah kaum Padri dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum Padri mengalami kemenangan di mana-mana hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Datuk, kita tidak usah berperang untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Apakah kau takut jika kita berperang? Saya tidak takut. Tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Baik bicara kau. Perang pun terjadi antara kaum Padri dan kaum adat. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore Tuan James. Ya, selamat sore Datuk Didi. Ada perlu apa Anda jauh-jauh datang kemari? Saya ingin Belanda membantu kami melawan kaum Padri. Tapi, keuntungan apa untukku jika saya membantu kamu? Kita bisa buat perjanjian. Hah? Perjanjian apa yang kau maksud? Jika saya menang, kita bisa bagi 2 tanah Minangkabau. Jatsuk yang sombong ini sangat bodoh. Esok pagi, kita akan buat perjanjian dengan Imam Bonjol. Baiklah, saya akan tunggu besok. Akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri, kemudian kaum adat agar bisa menguasai daerah ini. Keesokan harinya, Datuk, apa ini? Mengapa kau membawa orang Belanda itu kemari? Saya pikir ini pembicaraan untuk menyelesaikan masalah antara kaum kita. Saya tidak pernah bicara seperti itu. Apakah kau tidak tahu betapa liciknya orang Belanda itu untuk menguasai daerah ini? Kau iri dengan keberhasilan saya bisa bersatu dengan Belanda kan? Jika tidak mau, saya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kita bisa membicarakan baik-baik permasalahan ini tanpa harus membawa orang Belanda itu ke pertemuan ini. Cukup! Bukannya kalian ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele Tuan James. Saya ingin segera menyelesaikan permasalahan ini. akhirnya Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan dengan Perjanjian Masang. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Mengapa kita berpisah seperti ini, Datuk? Bukannya kita ini semua sama? Apa yang sama? Kau dengan segala omong kosongmu. Dan aku dengan ajaran nenek moyangku. Tapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan. Terserah kau, Imam. Yang penting saya sudah menyetujui semua perjanjian. Dan batas kaum adat sudah ditentukan. Saya harap ini bisa menjadi yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut. Dengan dibuatnya benteng Fort Van der Capellen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada rakyat Minangkabau, yaitu dengan dipaksa untuk bekerja. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Imam, saya menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Sekarang kaumku sering mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah tahu kan apa yang dilakukan orang Belanda itu terhadap penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal. Tapi kau tidak menyadarinya. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya ketika melihatnya. Dan maafkan saya sebab telah percaya kepada mereka. Kini kita hanya bisa mengusir mereka. Tapi bagaimana caranya? Baiklah, sekarang kita usir orang Belanda itu. Sekarang kau kumpulkan pasukan. Baiklah, Imam. Baiklah, kita bisa bertemu di dekat peristirahatan Belanda. Dan saya akan membawakan pasukan saya. Jika kita kalah, jangan sampai kita tertangkap oleh orang Belanda itu. Sekuat mungkin kita lari. Setelah pertemuan itu,
Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan dari kedua golongan tersebut. Sudah, Imam. Apakah kalian siap? Siap! Serang sekarang! Aleta dan Fiona sedang berjaga-jaga di pintu masuk kediaman orang-orang Belanda. Mereka berdua kaget karena datang rombongan dari kaum Padri dan kaum adat. Hei, mau apa kalian datang kemari? Tanpa berpikir panjang, kedua kaum itu langsung menyerang pasukan Belanda dan berhasil membunuh Fiona. Aleta yang berhasil melarikan diri langsung mencari James dan melaporkan apa yang telah terjadi. Tuan, kita diserang. Sebaiknya kita kabur sebelum mereka menemukan yang membunuh kita. Kau ikutlah denganku. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Aleta untuk meminta bantuan kepada Belanda yang ada di Jawa. Kita telah mengalami kekalahan. Jika kedua kaum terus bersatu, mereka sangat kuat. Kita harus meminta bantuan prajurit yang ada di Pulau Jawa. Baik, Tuan. Sesampainya di Pulau Jawa, Lapor saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan. Karena pasukan telah gugur melawan rakyat Sumatera. Baik, kembalilah malam ini. Kita akan ke Pulau Sumatera dan membawa pasukan yang akan ikut denganmu. Oke, terima kasih. sesampainya di Sumatera Barat, Lapor, saya sudah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa. Bagus, besok pagi kita akan serang dua kaum tersebut tanpa ampun. keesokan harinya perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tetapi pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa, dan Sumatera Barat menjadi milik Belanda.